Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, nama saya Ahmad Al-Ghifari dan kali ini saya akhirnya membahas pivot table ya. Jadi fitur dari Excel ini memang digadang-gadang sebagai fitur yang kompatibel untuk kalian yang bekerja di administratif ataupun perkantoran ataupun bergelut dengan dunia data analisis ya. Saya ambil contoh database ya. Ini disebut database karena tabel ini berisi 1001 data ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari data atau mau belajar bahan mentahnya itu dari mana gitu, kalian tinggal nonton video yang ada di atas saja. Pertama-tama perlahan-lahan dulu ya. Apa itu pivot table? Pivot table itu adalah sebuah ringkasan tabel ya dari database ya. Database ini berupa tabel besar ya. Di sini saya mempunyai tabel ya, database dia ada 1000 ya, 1000 data di sini. Kemudian saya akan meringkasnya dengan informasi yang saya mau gitu ya. Misalkan ya, saya mau universitas apa aja sih yang quality of education-nya itu ya. Kemudian berdasarkan lokasinya ya, kalian bisa ya, jadi nggak perlu VLOOKUP dan HLOOKUP lagi ya. Tapi kalau VLOOKUP itu kan dia mengambil suatu data ya dengan database juga ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin memvisualisasikannya dengan lebih mudah, kalian tinggal pivot table aja. Kalian klik insert, di sini ada logo pivot table. Oke, pivot table. Kita langsung aja klik ini atau klik atasnya, terserah ya. Di sini kalian ditanyakan table orange, manual untuk mengetahui database range database saya. Ini dari A1 ya. Dari A1.2, titik 2 itu sampai L1001. Kemudian F4 ya. Nah guys ya, di sini kalian akan ditanyakan choose where you want the pivot table to be placed. Di sini kalian ada new worksheet, kalian artinya pivot tabelnya itu berada di worksheet baru atau sheet baru. Di sini kalau misalkan worksheet kalian tinggal new worksheet aja. Kalau saya enaknya lebih di existing worksheet karena ya saya mau yang sheet sini aja gitu, nggak perlu sheet baru lagi. Oke. Di sini locationnya kalian tinggal klik aja di sini atau kalian tinggal ketik aja. Kalau saya sarankan diklik aja langsung di sini yang kalian pengen itu di mana. Coba ya. Kita lakukannya sederhana dulu aja. Oke. Di sini ada beberapa head tabel ya. Dia membaca head tabel ya. Head database atau tabel sini. Dia head tabelnya itu ada ada 12 ya. Count 12. Nah, di sini kalau kita klik ini itu dia langsung menginformasikan fitur pivot table fields. Di sini kalian tinggal klik ini aja, pivot table analyze. Kalau misalnya kalian ininya nggak ada, kalian tinggal klik aja field list ya. Nah, di sini kalian akan disediakan fitur yang bernama rangkuman ya. Di sini ada filters itu supaya untuk memfilter ya. Jadi misalkan berdasarkan lokasi Argentina ya, apa aja, misalkan saya mau cari institusi atau universitas yang memiliki skor ya dengan lokasi Argentina saja bisa. Misalkan yang pertama itu kan tujuannya kan universitas ya, jadi ini institution saya cari di rows itu baris ya, kolom itu kolom ya, dan value itu berisi nilai atau angka ya. Oke, di sini guys ya, skor, saya mau cari tahu skor yang berada di daerah ya. Yang berada di daerah itu kalian tinggal pilih aja nih. Nah, ini kan udah semua ya, kalian tinggal klik silang aja atau nggak apa-apa dibiarin aja. Nah, di sini kalian bisa ganti juga row labelsnya, misalkan nih universitas. Kemudian di sini sum of score itu biarin aja ya. Tapi ini nama sih, ini nggak ngaruh juga ya kalau misalkan itu. Oke, di sini location saya memasang filter ya.
di universitas ya yang berlokasi, ini kan all ya, yang berlokasi misalkan di Argentina atau di Jerman ya, kalian klik aja ya. Oke, nah di sini dia akan memfilter sendiri universitas yang ada di Jerman nih. Nah kalau misalkan kalian bingung ini nih ada berapa ya, kalian tinggal di ini aja ya, tinggal di blok aja di sini, tinggal nih ada count 54 ya, 54 universitas Pakistan misalkan. Nah tuh, nah misalkan kalau kalian ingin nggak mau berdasarkan lokasi, maunya universitasnya apa aja nih ya, tanpa kontrol file ya, bisa ya. Ini lokasi, kalian tinggal di remove field, kemudian ya udah biarin aja ya, ini silang dulu, kemudian bisa diklik yang filter button ini, dia juga bisa filter guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari, nah Ain Shams University, misal ya, nah tuh dia akan memfilter sendiri Ain Shams University. Misalkan saya mau mencari citasi dari Ain Shams University ini dari index match ya, kemudian match ya, sini tinggal ini aja, kolomnya itu 10. Nah di sini akan muncul citasinya 541. Begitu cara mudahnya kalau misalkan kalian pakai index match dengan bantuan pivot table. Jadi bantuan pivot table ini kalian ingin mencari apa sih, misalkan ingin mencari citasi ya dari nama universitas ya. Ya langkah yang pertama kan kalian harus mencari nama universitasnya dulu kan. Nah mencari nama universitas itu nggak perlu control find lagi, jadi bisa di pivot table ya. Dan juga ya kalian tentukan index matchnya, maksudnya tuh ini kan citasi ya, ya udah jadi hasilnya seperti ini gitu. Oke, segitu dulu aja dari saya, semoga ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, sampai jumpa.